Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang dalam presentasi yang mendalami mengenai seismologi oleh perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NRP 50172410008 dari Departemen Teknik Geofisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah seismologi yang diringkas dalam 10 bab dan outline-nya bisa dilihat pada layar. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua getaran, gelombang, dan elastisitas. Yang ketiga sumber gempa bumi. Yang keempat penjelasan gelombang gempa. Yang kelima instrumentasi dan akuisisi data seismik. Yang keenam lokasi hipocenter gempa. Yang ketujuh magnitudo, intensitas, dan dampak gempa. Yang kedelapan mekanisme fokus atau focal mechanism. Yang kesembilan dasar-dasar seismologi eksplorasi. Dan yang terakhir adalah aplikasi dan studi kasus. Oke, kita langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, apa itu seismologi? Seismologi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gempa bumi dan penjalaran gelombang elastik di dalam bumi. Nah, ruang lingkupnya itu sangat luas, mencakup studi tentang sumber gempa, mekanisme pergerakan batuan, hingga interpretasi struktur interior bumi, pemodelan permukaan. Nah, pemahaman ini menjadi kunci untuk semua bab selanjutnya pada seismologi. Next, sejarah singkat dan peran kunci. Perkembangan seismologi dimulai dari pengamatan sederhana hingga instrumen modern. Sejarah singkat ini menunjukkan bagaimana kita beralih dari sekedar mencatat gempa, kemudian memodelkan secara kuantitatif. Peran seismologi dalam teknik geofisika ini sangat krusial. Misalnya, dalam menentukan lokasi pengeboran minyak dan mitigasi risiko struktur bangunan dalam konteks geoteknik. Kemudian lebih lanjut dalam konteks yang terjadi di Indonesia, biasanya digunakan sebagai mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini adalah vital yang untuk membangun masyarakat yang bisa tangguh dan bisa memitigasi dari bahaya bencana gempa. Kita menggunakan pengetahuan ini untuk memprediksi bagaimana potensi guncangan gempa di masa yang akan datang. Lanjut, kemudian hubungan interdisipliner dan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk seismologi sendiri itu keterkaitannya dengan geologi. Nah, geologi ini adalah sebagai objeknya misalnya ada sesar, kemudian fisika ini sebagai eh, apa namanya perhitungannya, teorinya. Kemudian teknik sipil ini misalnya untuk kita bisa menahan atau tahan terhadap gempa. Jadi ada tiga eh, hubungan dari interdisipliner. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah memastikan bahwa kita harus bisa menguasai konsep dari getaran, sumber gempa, hingga bagaimana menganalisis. Lanjut ke bab selanjutnya, bab 2, getaran, gelombang, dan elastisitas. Next. Nah, fondasi fisika. Pertama, yang paling utama yaitu ada konsep dari getaran dan elastisitas. Kita mulai fondasi fisika dengan getaran harmonik sederhana. Nah, getaran harmonik sederhana ini adalah model dasar osilasi yang memberi konsep frekuensi, apa itu periode, apa itu amplitudo. Di dalam bumi, kita berhadapan dengan material yang terdeformasi atau mengalami perubahan bentuk. Tegangan atau stres adalah gaya per area, F per A, dan regangan atau strain adalah respon deformasi material terhadap tegangan tersebut. Nah, seperti dilihat pada gambar, hubungan linear antara tegangan dan regangan diatur oleh hukum Hooke dan diukur melalui modulus elastisitas seperti modulus Young atau modulus Hesser. Nah, di sini bahwa E atau modulus Young itu sama dengan stres dibagi strain. Jadi modulus Young itu merupakan gradien dari grafik pada tegangan dan regangan yang terlihat pada gambar, di mana terdapat yield stress atau sebutannya yield point dan kemudian ada fracture stress atau fracture point. Di sini sebelum yield point itu adalah sifatnya masih elastik, kemudian setelah yield point itu sifatnya plastis sehingga akan patah pada titik fracture. Oke, kita lanjut. Klasifikasi dan karakteristik gelombang seismik. Nah,
Gelombang seismik terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama body wave atau gelombang badan yang menjalar melalui interior bumi. Ini termasuk gelombang primer yang merupakan gelombang kompresi tercepat. Bentuknya itu longitudinal. Dan gelombang es atau sekunder atau disebut juga gelombang geser yang hanya menjalar di medium padat dan bentuknya itu transversal. Kemudian yang kedua adalah gelombang permukaan atau subwave wave, yaitu ada dua, gelombang loft gerakannya geser secara horizontal, kemudian gelombang relay atau bentuknya itu elips. Nah, gelombang permukaan biasanya membawa energi terbesar dan menyebabkan kerusakan paling parah ketika terjadi adanya gempa bumi. Next. Nah, lanjut ke kecepatan gelombang dan hukum Snellius. Parameter gelombang sangat penting. Kecepatan itu adalah laju penjalaran, amplitude itu adalah ukuran perpindahan, kemudian frekuensi dan periode itu terkait dengan kecepatan osilasi dan panjang gelombang adalah jarak antar puncak. Kecepatan gelombang seismik itu khususnya Vp dan Vs bergantung pada modulus elastisitas dan densitas material. Nah, saat gelombang bergerak antar lapisan bumi, batas lapisan, ini mengalami pembiasan dan pantulan yang diatur hukum Snellius. Jadi hukum Snellius adalah ketika ada gelombang datang, maka gelombang tersebut ada yang dipantulkan dan ada juga yang dibiaskan atau terrefraksikan. Hukum ini menjadi dasar dalam teknik seismik, refraksi, dan refleksi. Next, kita lanjut ke bab ketiga, sumber gempa bumi. Oke, mekanisme sumber gempa. Penyebab gempa tektonik itu paling dominan adalah pelepasan energi yang tersimpan. Dijelaskan oleh teori elastic rebound rate. Teori ini menyatakan batuan mengalami deformasi perubahan bentuk elastik hingga batas patahnya. Nah, melepaskan energi seismik saat terjadi rekahan atau fracture. Selain tektonik, ada gempa vulkanik akibat pergeseran magma. Terus kemudian ada gempa runtuhan, itu biasanya terjadi di gua atau tambang. Kemudian gempa induksi. Gempa induksi ini akibat aktivitas manusia seperti penimbunan air, seperti fracking, dan lain-lain. Lanjut, seismisitas gelombang dan batas lempeng. Gempa ini tidak terjadi secara acak. Distribusi kejadiannya itu di seluruh dunia disebut seismisitas global. Mayoritas gempa terjadi di sepanjang batas lempeng tektonik, membentuk zona-zona aktif seperti yang terlihat pada gambar, yaitu cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan Sabu Alpid. Kita mengidentifikasi tiga tipe utama zona gempa yang berhubungan dengan batas lempeng. Ada zona subduksi, tempat lempeng pertumbukan, zona sesar atau transform, tempat lempeng bergeser atau bergeser secara horizontal, dan ada zona reef, tempat lempeng itu menjauh. Lanjut, kita memasuki ke struktur sesar dan parameter dasar. Nah, ini penting bahwa struktur sesar itu didefinisikan oleh gerakan relatifnya. Nah, sesar diklasifikasikan menjadi tiga. Ada normal fault, ada thrust fault atau reverse fault, dan ada juga yang strike slip. Nah, normal fault itu ketika footwall turun ke bawah, kemudian ada thrust fault ketika hanging wall, ketika normal fault itu hanging wall turun ke bawah dibanding footwall, kemudian ada thrust fault ketika atau sesar naik, yaitu ketika hanging wall itu naik di atas dari footwall, kemudian ada juga strike slip atau sesar geser. Nah, ini ada dua macam, ada dua possible ya, sesar geser kanan atau dextral dan sesar geser kiri sinistral. Nah, kemudian setiap gempa itu didefinisikan oleh parameter sumber gempa. Ada yang disebut hipocenter, adalah titik awal patahan kedalaman, kemudian epicenter adalah proyeksi hipocenter di permukaan. Nah, kedalaman adalah jarak vertikal hipocenter dan waktu kejadian yang presisi. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 4, yaitu penjalaran gelombang gempa. Nah, dasar penjalaran gelombang gempa itu terdiri dari ada persamaan dan geometrinya. Nah,
Penjelaran gelombang seismik diatur oleh persamaan gelombang elastik dasar. Pada dasarnya, kita memodelkan sebagai gelombang bidang atau gelombang pola. Ketika gelombang bertemu batas antara dua medium yang berbeda, seperti lapisan kerak dan mantel, sebagian energi direfleksikan atau dipantulkan dan sebagian ditransmisikan atau diteruskan ke bawah. Kuatnya, peristiwa ini diukur dengan koefisien refleksi atau transmisi yang bergantung pada perbedaan AI atau impedansi akustik material. Kemudian, interaksi gelombang di batas lempeng. Selama penjalaran, amplitude gelombang berkurang melalui proses atenuasi. Nah, atenuasi. Nah, maksud saya di subbab modifikasi sinyal dan struktur bumi interior, di mana yang pertama, selama penjalaran, amplitude gelombang berkurang melalui proses atenuasi. Atenuasi apa? Atenuasi adalah pelemahan amplitude akibat adanya faktor jarak dan juga material. Nah, atenuasi ini memiliki dua komponen. Atenuasi geometris yaitu penyebaran energi karena penjalaran menjauhi sumber, dan atenuasi intrinsik yaitu penyerapan energi oleh material bumi. Nah, yang diukur dengan parameter faktor Q. Selain itu, dispersi terjadi terutama pada gelombang permukaan, di mana kecepatan penjalaran bergantung pada frekuensi. Nah, kemudian di sini efek struktur bumi, baik MOHO, kemudian low velocity zone, dan inti bumi. Struktur internal bumi memiliki efek dramatis pada lintasan gelombang. Diskontinuitas seperti MOHO, batas kerak mantel, dan inti bumi memberikan gelombang melalui refraksi. Kehadiran low velocity zone (LVZ) di mantel atas mengubah kecepatan gelombang. Inti luar yang cair menghentikan gelombang S dan menghasilkan bayangan S dan membiaskan gelombang P sehingga menciptakan bayangan P. Analisis fenomena ini adalah bukti utama komposisi hidrolik bumi. Jadi bahwa terdapat dua gelombang, ada VP dan VS, di mana VP itu eh, terbiaskan ke dalam lapisan cair atau lapisan fluid di dalam bawah permukaan bumi, sedangkan gelombang es itu dapat terhentikan di inti luar yang cair. Lanjut ke bab 5, yaitu instrumentasi dan akuisisi data seismik. Yang pertama, prinsip kerja dan jenis seismometer. Seismometer adalah instrumen utama kita. Prinsip dasarnya adalah inersia. Jadi sensor menggunakan massa yang digantung yang cenderung diam ketika housing instrumen bergerak bersama tanah. Gerakan relatif ini diubah menjadi sinyal listrik. Terdapat berbagai jenis seismometer, ada short period, ada broadband, dan ada juga MEMS, sistem mikro elektromekanis, dan ada juga strong motion, mencatat gempa yang sangat kuat tanpa saturasi. Lanjut. Kemudian ada respon instrumen dan digitalisasi sinyal. Hal ini penting untuk memahami respon instrumen, yang merupakan fungsi transfer sensor terhadap gerakan tanah. Ini diperlukan untuk kalibrasi yang tepat. Sinyal analog diubah menjadi digital melalui digitalisasi sinyal. Parameter kunci di sini adalah sampling rate, seberapa sering data diambil, dan dynamic range, tentang amplitude yang dapat dicatat dan resolusi ketelitian nilai yang dicatat. Nah, sampling rate ini sangat penting karena ketika sampling rate itu terlalu besar, maka frekuensinya akan rendah. Nah, frekuensi yang rendah ini akan menciptakan aliasing karena frekuensi yang tingginya itu tidak dapat terambil karena sampling rate yang terlalu besar. Maka resolusi yang baik itu ketika sampling rate itu kecil. Kemudian kita lanjut ke sistem akuisisi dan jaringan global. Nah, data direkam oleh sistem akuisisi yang dikirim secara real-time melalui telemetri. Jaringan stasiun seismik diklasifikasikan menjadi lokal, regional, seperti BMKG di Indonesia dan di luar Indonesia, itu seperti IRIS atau GeoPhone.
Nah, konfigurasi jaringan ini menentukan akurasi dalam penentuan lokasi dan analisis mekanisme sumber gempa. Oke, lanjut kita ke bab 6. Bab 6 adalah lokasi hipocenter gempa. Oke, ini ada prinsip dasar metode sederhana. Prinsip perbedaan waktu tipe gelombang B dan S. Nah, di sini eh, prinsip dasar bahwa gelombang P itu lebih dari gelombang S. Artinya gelombang P lebih cepat daripada gelombang S. Semakin jauh stasiun, semakin besar jeda waktu tiba gelombang S setelah P. Nah, metode sederhana pertama adalah lingkaran atau circle method. Nah, yang memerlukan minimal 3 stasiun untuk menemukan suatu epicenter yang ada di permukaan. Kemudian ada juga metode Wahdati, digunakan untuk menemukan waktu kejadian gempa yang presisi. Jadi ketika ada suatu event atau gempa, maka eh, di dalam metode Wahdati itu bisa diperoleh nilai dari waktu kejadian gempa yang presisi. Itu bisa baik VP atau VS. Nah, di sini terlihat pada gambar bahwasanya di dalam grafik hubungan antara jarak terhadap travel time atau waktu tiba itu untuk gelombang compression atau gelombang primer itu lebih cepat dibandingkan dengan shear wave atau gelombang sekunder yang berwarna merah ini. Ini menandakan bahwa gelombang eh, primer itu lebih dahulu datang, kemudian dilanjutkan dengan gelombang sekunder. Oke, lanjut. Terus ada metode inversi untuk akurasi. Nah, di dalam geofisika itu ada namanya metode inversi linear atau kita sebut sebagai metode Geiger klasik adalah contoh inversi linear yang mencari lokasi hipocenter, pusat gempa di dalam permukaan di kedalaman yang meminimalkan error residu waktu tiba. Namun karena kecepatan gelombang sangat bervariasi di bumi, kita sering beralih ke metode inversi nonlinear atau iteratif yang memperhitungkan model kecepatan 3 dimensi yang lebih kompleks. Nah, ini hubungannya dengan pemodelan itu. Jadi untuk memvalidasi eh, pemodelan bawah permukaan yang menampilkan kecepatan atau V, baik VP maupun VS itu dilakukan metode inversi. Kemudian kita masuk ke kedalaman dan estimasi ketidakpastian bahwa penentuan kedalaman hipocenter memerlukan data jarak dan azimut yang baik, terutama dari stasiun-stasiun terdekat. Dalam seismologi, setiap penentuan harus diikuti oleh estimasi ketidakpastian lokasi. Biasanya direpresentasikan sebagai error ellipse. Ketidakpastian ini penting karena lokasi yang salah dapat menyebabkan interpretasi mekanisme fokus atau vokal mekanisme yang keliru. Metode yang sama digunakan dalam skala kecil untuk jaringan lokal maupun besar untuk jaringan global. Baik, kita lanjut ke bab ketujuh. Bab ketujuh tentang magnitudo, intensitas, dan dampak gempa. Oke, skala magnitudo dan energi gempa. Magnitudo adalah ukuran kuantitatif atau yaitu angka dari energi yang dilepaskan oleh sumber gempa. Nah, skala awalnya itu magnitudo Richter lokal atau sebutannya ML eh, mengalami saturasi pada gempa besar. Oleh karena itu dikembangkan lagi skala lain seperti magnitudo gelombang permukaan atau MS dan yang paling representatif untuk gempa besar yaitu magnitudo moment atau MW. Kita juga mengenal disebut magnitudo durasi atau MD. Nah, skala magnitudo ini penting untuk melihat seberapa besar energi gempa yang ada di suatu lokasi. Kemudian kita masuk ke intensitas dan dampak di permukaan. Nah, magnitudo itu mengukur sumber, sementara intensitas itu mengukur dampak gempa di lokasi tertentu gitu. Jadi skala intensitas seperti MMI atau Modified Mercalli Intensity dan European Macro Scale atau EMS didasarkan pada laporan kerusakan dan perasaan manusia. Penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan setiap skala. Misalnya MS dan MB juga mengalami saturasi, jadi ada mengalami
gangguan. Jadi ada muncul skala-skala baru seperti MW. Nah, MW sendiri itu magnitudo moment ini sebagai standar yang global. Nah, jadi perbedaannya antara magnitudo dan intensitas. Magnitudo itu lebih kepada mengukur seberapa besar energi gempanya, sedangkan intensitas itu seberapa besar kerusakan di lokasi tertentu. Jadi intensitas eh, yang ada di kota Bandung, misalnya ada terjadi gempa di Jawa Barat, intensitas di kota Bandung dengan intensitas di kota Cimahi itu memiliki nilai yang berbeda, namun di satu event itu memiliki magnitudo yang sama di suatu titik hipocenter dan epicenter tertentu. Nah, kemudian di sini hubungan kuantitatif dan guncangan tanah. Ada hubungan logaritmik antara magnitudo dan energi yang dilepaskan yang sangat fundamental dalam seismologi. Itu sebenarnya hubungan Gutenberg-Richter. Richter. Hubungan Gutenberg-Richter adalah hukum empiris yang menghubungkan frekuensi kejadian gempa dengan magnitudo. Pengetahuan ini membantu dalam perhitungan resiko seismik. Selain itu, kita harus memahami pengukuran guncangan tanah atau ground motion yang mencakup percepatan dan kecepatan tanah yang menjadi dasar utama untuk mitigasi resiko dan rekayasa kegempaan. Kemudian kita lanjut ke bab 8. Nah, mekanisme fokus atau vokal mekanisme gempa. Oke, yang pertama, prinsip analisis. First motion. Mekanisme fokus atau vokal mekanisme adalah analisis yang menentukan geometri sesar dan arah pergeseran. Analisis didasarkan pada geometri sesar, sistem koordinat, bola fokus. Prinsip utamanya adalah analisis pola sinyal pertama atau first motion, gelombang P. Jika gelombang P dimulai dengan kompresi atau tekanan, itu adalah polaritas positif. Jika dimulai dengan dilatasi atau tarikan, itu polaritas negatif. Jadi, ketika melihat beach ball, itu yang biasanya berwarna hitam atau yang berwarna merah, itu terjadi tekanan atau kompresi. Sedangkan berwarna putih atau negatif, itu terjadi dilatasi atau tarikan. Nah, di sini ada gambarnya. Lanjut ke visualisasi hasil dan solusi. Data polaritas P-wave ini diproyeksikan ke dalam diagram stereografis. Hasil dari solusi ini divisualisasikan sebagai diagram beach ball yang kita kenal dengan beach ball yang menunjukkan bidang-bidang nodalnya. Diagram ini memberikan dua solusi yang mungkin. Jadi setiap beach ball itu ada dua solusi karena ada bidang sesar dan bidang bantunya. Nah, begitupun kebalikannya. Jadi ada dua kemungkinan dari bidang sesar atau plane of fault dan auxiliary plane atau bidang bantu. Nah, tugas seismolog adalah membedakan mana bidang sesar yang sebenarnya. Gitu. Jadi dari dua possible itu kita tentukan satu yang sebenarnya. Oke, lanjut. Kita masuki tensor moment seismik dan tektonik regional. Nah, untuk analisis yang lebih mendalam, kita menggunakan tensor moment seismik atau seismic moment tensor. Tensor ini menjelaskan sumber gempa secara lengkap dan dapat diuraikan atau dekomposisi. Nah, komponen utama adalah double couple, mewakili pergeseran sesar murni, dan komponen lain seperti CLVD atau ISO menunjukkan proses non-sesar. Mekanisme fokus menjadi alat yang sangat kuat untuk menyembuhkan tektonik regional dan arah tegangan utama di suatu wilayah. Jadi kita lanjut ke bab 9 tentang dasar-dasar seismologi eksplorasi. Nah, di sini ini tidak kalah penting yaitu prinsip dan akuisisi survei seismik. Seismik eksplorasi memiliki dua metode utama yaitu ada seismik refleksi dan seismik refraksi. Seismik refleksi untuk memetakan kedalaman lapisan yang sangat dalam dan seismik refraksi memetakan batas lapisan yang dangkal. Nah, geometri akuisisi memerlukan pengaturan yang presisi antara sumber seismik seperti dinamit ataupun palu dan penerima geopon atau receiver. Nah, dalam refleksi, data dikelompokkan berdasarkan getter tertentu seperti CMP atau common depth point atau common midpoint. Nah, seperti terlihat pada gambar, ini ada common midpoint. Jadi, antara source yang warna merah ini dan juga geoponnya yang warna hitam ini
dia simetris gitu. Nah, ini getter-getter ini untuk memaksimalkan coverage pemodelan di bawah permukaan gitu. Nah, kita lanjut ke pengolahan data kunci. Nah, ketika setelah melakukan akuisisi data seismik, kemudian dilanjutkan pengolahan, karena pengolahan ini menjadi kunci dari pemodelan yang akan kita modelkan, yaitu berupa kecepatan. Nah, pengolahan data seismik melibatkan beberapa langkah penting. Salah satunya seperti koreksi normal move out atau NMO, yang menghilangkan ketergantungan waktu tempuh pada jarak sumber dan penerima, menghasilkan waktu tiba yang setara jika sumber dan penerima berada di titik yang sama. Nah, koreksi ini erat kaitannya dengan analisis kecepatan untuk menentukan kecepatan RMS. Setelah itu, data di stacking atau digabung untuk meningkatkan rasio antara sinyal ke noise, sinyal to noise ratio. Nah, jadi eh, tujuan dari pengolahan itu salah satunya yaitu untuk meningkatkan increase SNR, sinyal to noise ratio. Jadi semakin besar SNR-nya maka datanya semakin resolusinya semakin bagus, noise-nya semakin kecil atau noise-nya semakin hilang. Nah, pengolahan ini erat kaitannya untuk meningkatkan resolusi, meningkatkan SNR, signal to noise ratio, dan menghilangkan distorsi eh, geometri. Lanjut ke interpretasi hasil akhir. Nah, untuk mengatasi kemiringan lapisan, dilakukan migrasi seismik yang menggeser reflektor yang terekam ke posisi geologis yang sebenarnya. Nah, hasil akhir adalah penampang seismik yang siap diinterpretasikan. Biasanya disebut penampang tomografi karena yang terkenal dalam seismik itu adalah penampang tomografi 2D yang memudahkan kecepatan. Nah, penampang seismik yang bisa diinterpretasikan ini melibatkan identifikasi horizon, sesar, bisa juga mengidentifikasi lipatan, baik sinkrin atau antiklin, dan juga mengidentifikasi batas lapisan. Nah, selain itu, analisis atribut seismik digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu reservoir. Nah, reservoir ini erat kaitannya dengan hidrokarbon. Biasanya eh, dilakukan pada akuisisi seismik refleksi. Nah, kita lanjut ke bab terakhir yang tidak kalah penting, yaitu tentang aplikasinya itu apa sih dan spesifikasinya itu seperti apa. Oke, aplikasi seismologi bencana. Kita melihat studi kasus aplikasi seismologi. Analisis gempa besar dunia mengajarkan kita tentang dinamika kompleks yang terjadi geologi, baik tektonik maupun subduksi yang menghasilkan gempa megatrust. Selain itu, pemantauan gempa vulkanik menggunakan seismologi untuk mendeteksi pergerakan magma dan memprediksi potensi suatu letusan. Jadi tidak hanya untuk gempa besar, tapi seismologi digunakan untuk pemantauan gempa vulkanik. Nah, frekuensi dan kedalaman gempa vulkanik sangat berbeda dengan gempa tektonik. Gitu. Jadi ada pengaturan mengenai pemantauan gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Kemudian kita lanjut ke aplikasi eksplorasi dan rekayasa. Di bidang sumber daya, seismologi eksplorasi krusial untuk mencari minyak dan gas atau sebutannya hidrokarbon, serta sumber energi terbarukan seperti geotermal. Dalam konteks pembangunan, seismologi rekayasa digunakan untuk teknik sipil, itu sebutannya geoteknik. Biasanya untuk menganalisis kekakuan tanah, kerentanan tanah. Kemudian hasilnya itu digunakan untuk membuat peta microzonation yang membagi antara menjadi zona-zona risiko guncangan berdasarkan geologi lokal. Nah, tidak hanya itu, ada juga metode HVSR, horizontal to vertical spectral ratio, di mana akan didapatkan suatu nilai kerentanan tanah. Nah, kerentanan tanah ini digunakan untuk memetakan zona bahaya longsor. Gitu.
Jadi ketika lapisan suatu lokasi itu tipis, nah itu biasanya lebih aman dibanding ketebalan lapisan yang tebal itu. Nah, itu dapat dibedakan di metode HVSR. Kemudian yang terakhir mengenai tren terkini seismologi global. Nah, sekarang itu ada seismologi pasif yang dikontrol, source-nya itu eh, tidak oleh eh, manusia, itu tidak dikontrol secara aktif. Nah, kemudian ada sebutannya juga tomografi seismik yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, tomografi seismik ini memungkinkan kita untuk membuat peta 2D ataupun 3D kecepatan gelombang bumi. Nah, ini mengungkapkan anomali thermal dan komposisinya. Dan yang paling penting untuk mitigasi itu eh, bisa di sistem seismologi waktu nyata atau disebutnya real time. Jadi untuk mitigasi itu bisa digunakan untuk ada dua seperti yang tadi, yaitu untuk merekam event gempa tektonik maupun juga merekam event gempa vulkanik, itu aktivitas vulkanik. Nah, ini seismologi real time ini digunakan untuk eh, memberikan peringatan dini itu apabila terjadi suatu gempa vulkanik maupun tektonik. Jadi eh, seismologi ini tidak hanya mempelajari teori tapi juga teori tersebut nanti digunakan untuk memitigasi suatu bencana gitu. Jadi memprediksi ataupun memprediksi gempa yang akan terjadi. Oke, baik itu saja penjelasan dari saya mengenai seismologi dari bab 1 sampai bab 10. Eh, Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang lengkap, ada yang kurang baik. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan saya berharap dalam cabang ilmu seismologi ini eh, lebih lagi dalam hal eh, berdampak kepada masyarakat sekitar, contohnya ke dalam memitigasi bencana. Gitu. Jadi sangat bermanfaat untuk bagi masyarakat bahwa seismologi ini bisa untuk memitigasi bencana seperti gempa bumi. Jadi harapannya lebih dipelajari lagi agar bisa menyelamatkan masyarakat dari adanya bencana. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.